Ya, selamat pagi. Saya akan menjelaskan tentang AKM. Ini adalah salah satu bentuk target paling dekat untuk kelas 5. AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Apa itu AKM? AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Ini adalah salah satu bentuk penilaian. Di sini dijelaskan AKM tidak menggantikan peran ujian nasional. Ini dalam mengevaluasi prestasi atau belajar peserta didik. Jadi AKM tidak menilai hasil belajar peserta didik. Tetapi AKM menggantikan peran UN, menggantikan peran ujian nasional dalam pemetaan mutu pendidikan suatu wilayah. Jadi ini menjadi tolok ukur mutu pendidikan satuan pendidikan dalam suatu wilayah. Kalau SD Kopeng 3 berarti dalam wilayah Kecamatan Getasan, ya, yang dinilai adalah mutu pendidikan SD Kopeng 3. Itulah fungsi dari AKM. Terus apa yang diujikan dalam AKM? Yang pertama adalah literasi membaca dan yang kedua adalah numerasi. Ada dua hal yang dinilai. Ini kemampuan membaca dan yang kedua adalah numerasi berkaitan dengan angka. Kita bahas satu-satu. Literasi membaca. Di sini materi yang diujikan adalah teks sastra dan teks informasi. Teks sastra itu teks fiksi, bisa berupa pantun, puisi, atau karangan lainnya. Ketika teks informasi beda lagi karena teks informasi adalah teks non-fiksi, teks yang berisi data dan faktual. Kita bahas dulu cara menilainya. Yang pertama, dalam literasi membaca adalah menemukan informasi. Siswa diperhadapkan dengan soal yang berisi bacaan, siswa dapat menemukan informasi yang ada dalam bacaan tersebut. Dan yang kedua, memahami. Di sini memahami, ada bacaan, soalnya siswa suruh menyimpulkan, ataupun mengelompokkan, mengkombinasikan ide-ide. Dan yang ketiga, tingkat teratas adalah mengevaluasi dan merefleksi. Kebanyakan dalam evaluasi dan refleksi di sini adalah siswa diminta untuk berpendapat tentang satu hal yang disediakan dalam suatu bacaan itu. Siswa berani mengeluarkan idenya, pendapatnya dalam menyikapi isi bacaan yang disediakan. Dan yang kedua adalah numerasi, angka numerasi. Pertama, pemahaman. Pemahaman adalah siswa dapat menghitung. Operasi hitung ada 4, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Itu level paling rendah pemahaman. Penerapan disediakan soal cerita. Siswa dapat membuat model atau menafsirkan penyelesaian masalah. Di situ tentunya dalam konteks matematika karena numerasi. Tingkat paling atas adalah penalaran. Di sini dapat membuat kesimpulan dari sebuah soal numerasi ini. Siswa dapat membuat kesimpulan, dapat membuat keputusan atau menganalisis suatu masalah yang ada dalam soal. Di sini untuk soal AKM bagaimana? Ada 5 bentuk. Yang pertama adalah pilihan ganda dengan option A, B, C, D. Dan yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Ini pilihan ganda kompleks adalah satu pertanyaan, jawabannya bisa 1, bisa 2, atau 3. Pilihan
ganda dengan option jawaban A, B, C, D, berarti nanti jawabannya yang betul bisa A, bisa B. Tinggal dijawab semua. Dan yang ketiga adalah menjodohkan. Ini banyak sekali di kelas rendah dilakukan. Isian adalah sebuah jawaban singkat dari suatu pertanyaan. Paling 1 atau 2 kata itu isian. Di sini esai atau uraian ini adalah tingkat tertingginya, itu memberikan penjelasan dalam suatu persoalan. Itu saja tentang AKM. Kita akan mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Untuk selanjutnya saya pertegas lagi, AKM itu bukan mengukur kemampuan siswa, tapi hanya pemetaan mutu satuan pendidikan di suatu wilayah. Satuan pendidikan di suatu wilayah. Kalau di sini yang dinilai adalah satu kecamatan Getasan. Untuk SD Kopeng 3, kebagian melakukan AKM adalah di SMP 3 Getasan. Kita akan siapkan itu. Selamat berlatih. Saya akan kirim contoh-contoh soal, kalian bisa kerjakan. Terima kasih.